Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Putra Dihuna dari Fakultas Teknik Mesin dengan NIM 221010350015. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi laporan kerja praktik saya yang berjudul Proses Pengujian dan Analisis Kebocoran pada Floating Valve menggunakan Hydrostatic Pressure Test dan tempat magang saya di PT Mandiri Perkasa Elektrika. Pertama-tama, saya berterima kasih pada dosen pembimbing saya yaitu Pak Jaja yang telah memberikan masukan serta bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan presentasi laporan kerja praktik saya dengan baik. Oke, yang pertama saya akan lanjut ke slide berikutnya. Dari poin-poin ini saya yang pertama akan menjelaskan latar belakang dari valve yang saya uji, yang kedua ada profil perusahaan yang saya tempat magang, yang ketiga tentang floating valve, yang keempat ada standar pengujian, yang kelima ada prosedur pengujian, yang keenam ada alat dan bahan dari pengujian, yang ketujuh dari hasil pengujian, yang kedelapan ada faktor keberhasilan, yang kesembilan ada kesimpulan dan saran, yang terakhir adalah sebagai penutup. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Valve atau katup banyak digunakan di berbagai industri, terutama dalam sistem perpipaan. Fungsinya adalah untuk mengendalikan laju alir bagi produsen. Katup sangatlah penting bagi produsen karena untuk mengetahui karakteristik temperatur dan tekanan di dalam katup. Katup mampu mengendalikan aliran cair maupun gas dengan baik pada saat kondisi katup tertutup atau full close atau terbuka atau full open. Valve ini sendiri banyak digunakan karena mudah dalam perbaikan dan mampu menahan tekanan dengan suhu tinggi, serta dapat menahan tekanan hingga 10.000 psi dengan temperatur sekitar 200 derajat Celcius. Hal ini dipengaruhi pada saat pemilihan material valve. Kemampuan valve menahan suhu tinggi ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perpipaan. Penelitian menyatakan bahwa bentuk aliran dan kondisi aliran dalam valve ini pada kondisi full open dengan kecepatan inlet yang berbeda dapat divisualisasikan dengan menggunakan visualisasi arus pelacak partikel. Dalam penggunanya, valve akan mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ketahanan kerapatan valve yang berubah dari spesifikasinya, serta penyetelan yang berubah, serta yang terakhir ada kerusakan komponen valve itu sendiri. Agar valve bekerja secara maksimal sesuai spesifikasi dan untuk memperpanjang usianya, perlu dilakukan perawatan. Proses yang dilakukan ini antara lain meliputi perbaikan atau penggantian komponen yang rusak agar dapat melakukan proses perawatan yang mencakup hal-hal tersebut dan diperlukan pengetahuan tentang valve tersebut. Yang kedua ada profil perusahaan magang saya yaitu PT Mandiri Perkasa Elektrika yang didirikan oleh Bapak Vicky Yonatan selaku Direktur PT Mandiri Perkasa Elektrika. Didirikan pada tahun 2021 sebagai respon terhadap pesatnya perkembangan proyek infrastruktur nasional serta sektor ketenagalistrikan, minyak, dan gas. Pada awalnya berdiri, perusahaan ini dirintis oleh sekelompok profesional dengan visi bersama untuk membangun penyedia layanan lokal yang andal di bidang mechanical dan electrical. Kantor PT Mandiri Perkasa Elektrika itu sendiri berada di Ruko Crown Palace, Jalan Profesor Dr. Sutomo, daerah Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dan workshopnya berada di Jalan Gelambang Godokan, Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk tempat magang saya berada di workshop. Selanjutnya adalah tentang floating valve. Floating valve menggunakan bola yang berlubang sebagai elemen penutup aliran yang dapat diputar 90 derajat. Bola ini tidak sepenuhnya ditopang poros sehingga dapat bergerak mengikuti tekanan fluida yang menghasilkan kontak rapat antar bal dan sheet. Dalam floating valve ada beberapa komponen yang diantaranya ada body, bonnet bolt, bonnet nut, gasket, bonnet, bal, sheet ring, stem sheet, stuffing atau packing, gland flank, dan lever adalah tempat
alat untuk buka tutup. Prinsip kerjanya dan fungsinya. Prinsip kerja terbuka, lubang bola sejajar arah aliran, maka fluida akan mengalir bebas. Yang kedua ada prinsip kerja tertutup, bolanya diputar 90 derajat tegak lurus, maka aliran fluida akan berhenti. Sealing berfungsi sebagai tekanan dorong bola ke seat downstream untuk menghasilkan zero leakage atau tidak terjadi kebocoran. Fungsi pada dunia industri diantaranya isolasi jalur produksi minyak dan gas, serta fasilitas pengolahan. Ini adalah gambar dari komponen valve itu sendiri. Di nomor pertama ada body, yang kedua ada bonnet bolt, yang ketiga ada bonnet nut, yang keempat ada gasket, yang kelima ada bonnet, yang keenam ada bal, yang ketujuh ada seat ring, yang kedelapan ada stem, yang kesembilan ada packing, yang ke 10, yang 11 ada gland flank, yang terakhir ada lever yaitu sebagai handle atau alat buka tutupnya. Standar dan parameter pengujian. Standar pengujian valve ini menggunakan standar acuan API 598 yang sesuai standar internasional serta ASME B16.34. Valve flank treated and welded dengan maximum allowable pressure 750 psi dengan material carbon steel dengan kelas 300. Yang pertama-tama dalam pengujian ada pengujian cell pressure test. Cell pressure test pengujiannya dengan media air dengan durasi uji 2 menit dengan jumlah tekanan 1,5 dikali dengan maksimum allowable pressure yaitu 750, maka diperoleh dengan pressure 1125. Yang kedua ada seat pressure test, tekanannya di atas 1,1 dari maksimum allowable pressure dengan durasi waktu 2 menit dengan media air, maka diperoleh 825 psi. Yang terakhir ada low pressure test. Pengujian ini dengan media nitrogen dengan durasi 2 menit dengan pressure 100 psi untuk mendeteksi kebocoran yang kecil apabila tidak teridentifikasi pada pengujian tekanan tinggi. Untuk cell pressure test menguji struktural body valve, bonnet, dan sambungan terhadap tekanan internal. Dan seat pressure test untuk mengevaluasi kemampuan seat untuk mencegah kebocoran saat valve posisi tertutup. Yang selanjutnya ada prosedur dari pelaksanakan hidrotest. Yang pertama ada persiapan dan inspeksi awal. Persiapan ini biasanya untuk mengecek visual body valve serta memverifikasi kalibrasi passer gate, datasheet, dan drawing valve itu sendiri. Yang kedua selanjutnya ada pemasangan flank. Sebelum valve diuji biasanya kita pasang flank terlebih dahulu dengan gasket serta stud ball yang pemasangannya dengan pola silang agar mencapai kerapatan yang sempurna. Dengan posisi bal dibuka setengah. Lalu selanjutnya ada pengisian media. Pengisian dengan media air bersih dengan membuka fan valve dengan titik tertinggi lalu menginjek dengan air agar bebas keluar secara gelembung. Selanjutnya ada cell test, menaikkan tekanan dengan menahan tekanan sebanyak 1125 psi untuk memeriksa rembesan pada bodi. Selanjutnya ada seat test dengan posisi valve tertutup, menekan dari satu arah dengan durasi 2 menit untuk mengulangi dari arah sebaliknya. Yang terakhir ada low pressure test 100 psi dengan media N2 atau nitrogen dengan holding time 2 menit untuk mendeteksi gelembung dan dari kedua sisi valve. Yang terakhir ada pengeringan yaitu membersihkan sisa-sisa air dengan kompresor untuk mencegah korosi pada valve. Selanjutnya ada alat dan bahan pengujian. Alat dan bahan pengujian yang pertama ada blind flank yang berfungsi untuk menutup ujung valve agar menahan media uji.
Yang kedua ada stud ball untuk mengencangkan sambungan flank. Yang ketiga ada pressure gauge untuk mengukur tekanan selama hydrotest. Yang keempat ada test band adalah media uji sebagai alat penyangga valve dengan saluran tekanan yang terintegritas. Selanjutnya ada media air untuk pengujian cell test dan seed test. Selanjutnya ada nitrogen untuk media low pressure test. Lalu ada stopwatch untuk mencatat holding time sesuai persyaratan minimum EPI 598. Kemudian ada crane untuk memindahkan valve. Ada hand tools yang berisi kunci pas, kunci ring untuk pemasangan flank. Ada kompresor, adalah sumber udara untuk tekanan untuk low pressure test. Yang terakhir ada tagging untuk mengidentifikasi valve, nomor valve, serial number, ukuran, kelas, dan status pengujian. Selanjutnya ada tabel hasil pengujian, dapat dilihat seperti ini dengan dinyatakan lulus sesuai dengan EPI 598 dan tidak ada kebocoran. Berikutnya ada foto hasil pengujian dari cell pressure test dengan tekanan sebesar 1125 psi dengan media air dengan holding time selama 2 menit. Tidak ditemukan kebocoran pada bodi, sambungan, atau area stem. Maka hasil ini dinyatakan layak dan bagus. Selanjutnya yang hasil pengujian kedua ada pengujian seat pressure test. Seat pressure test terdapat 2 pengujian yaitu seat A dan seat B atau sisi seat kanan dan sisi kiri. Pengujian ini dengan menggunakan air dengan holding time 2 menit dengan tekanan 825 psi. Hasil pengetesan ini tidak menunjukkan terjadinya kebocoran, maka valve dinyatakan aman dan layak digunakan. Selanjutnya yang terakhir ada low pressure test. Low pressure test ini menggunakan media nitrogen atau N2 pada tekanan 100 psi selama holding time 2 menit. Pengujian ini untuk mendeteksi kebocoran kecil yang tidak mungkin terlihat dari kasat mata ya. Hasil pengamatan ini tidak terjadi kebocoran atau miss, maka valve dinyatakan bagus atau lolos uji. Selanjutnya ada faktor keberhasilan dari pengujian ini. Yang pertama ada dipengaruhi, yang pertama ada 1, kondisi bal atau sheet. Kondisi permukaan bebas goresan, keauasan, dan korosi. Kontak antar bal sheet harus sempurna untuk mencapai zero leakage atau dinyatakan tidak terjadi kebocoran. Yang kedua ada keakuratan alat ukur atau pressure gauge. Pressure gauge harus terkalibrasi dengan baik. Pembacaan yang tidak akurat dapat menyebabkan evaluasi yang salah. Yang ketiga ada kualitas media uji. Air dan nitrogen bebas kontaminan, maka media akan baik untuk pengetesan dan partikel asing yang mengganggu kontak bal atau sheet dapat dihindari. Yang keempat ada kualitas seal dan packing. Gasket seal packing dalam kondisi optimal, maka komponen yang aus akan menyebabkan kebocoran pada area stem. Yang kelima ada tekanan dan durasi. Holding time harus sesuai dengan EPI 598. Jika tekanan terlalu rendah, maka kebocoran tidak terdeteksi. Yang terakhir ada prosedur pelaksanakan. SOP dari pelaksanaan pengujian hidrotest harus diikuti secara ketat. Pengencangan baut silang harus sempurna dan pembuangan udara harus sempurna. Dan dengan urutan yang benar, maka valve dapat diuji dengan baik. Yang terakhir ada kesimpulannya dari pengujian ini tidak terjadi kebocoran dan lulus sesuai standar EPI 598 dengan tekanan masing-masing cell test 1125, seat test 825 psi, dan low pressure test 100 psi. Masing-masing menggunakan waktu holding time 2 menit. Floating ball valve ini dinyatakan zero leakage atau lulus semua uji tahapan. Selanjutnya ada sarannya untuk mengembangkan sistem pencatatan terdigitalisasi dengan software manajemen pengujian. Selanjutnya kalibrasi pressure gauge secara berkala yang jadwal yang ditentukan maka akan terbaca dengan baik. Yang terakhir ada untuk memperketat pengujian sebelum
pengujian dengan customer itu berlangsung untuk untuk memastikan bahwa kondisi bal, setring, seal, dan gasket dinyatakan aman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.